Sobat Data, kembali lagi di podcast Cakap-Cakap Pakai Data bersama saya, Zahrina. Sobat Data, kali ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat punya peran penting dalam menghasilkan data di BPS. Siapa lagi kalau bukan mitra statistik. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol panjang lebar nih tentang beberapa pengalaman mereka selama mereka menjadi petugas sensus dan survei di BPS Kota Tanjung Balai. Oke, langsung aja Sobat Data kita kenalan. Di sini udah ada Kak Siti Habibah dan Bang Khairul Umam. Apa kabar Kak Bibah dan Bang Umam? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Bibah dan Bang Umam yang udah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk ngobrol sama kita di podcast ini. Ya, sama-sama Kak. Oke, Sobat Data tentunya kita pasti pengen tahu nih apa aja sih latar belakang sehingga Kak Bibah sama Bang Umam memutuskan dulunya untuk ikut bergabung menjadi mitra di BPS Kota Tanjung Balai. Mungkin awalnya kita pengen dengar dari Kak Bibah dulu nih ya. Apa sih Kak dulu yang mendorong Kakak untuk mau ikut bergabung di BPS Kota Tanjung Balai? Ya, awalnya sih pertama memang BPS sudah familiar dengan kami ya, dengan di keluarga. Oh, jadi dari keluarga awalnya ya Kak? keluarga yang bekerja di situ. Jadi dari masih sekolah pun sudah tahu itu BPS itu apa. Cuma belum pernah ikut. Jadi begitu tamat sekolah pernah ikut juga pada tahun 90 itu kalau nggak salah. Ikut sensus penduduk pertama kali saya ikut itu. Terus kok memang ada tantangannya tapi ya kok enak, terus kan kita dapat cuan juga dari situ. Iya. Itu sih yang latar belakangnya sebenarnya. Oh, ya karena udah kenal Kian ya dari keluarga ya. Kalau dari Bang Umam gimana nih pertama kali waktu itu ikut seleksi apa ya Bang ya? Iya, oke. Perkenalkan nama saya Khairul Umam Syarahid. Saya salah satu mitra BPS, bisa dikatakan mitra junior ya Kak, mitra junior karena baru bergabung beberapa tahun ini. Kalau ditanya latar belakang bagaimana bisa gabung dengan BPS ini ya, itu awal mulanya itu tahun 2022 ya Pak, sebelum Reksosek itu Pak. Kebetulan itu perkenalan dengan BPS ini tidak sengaja seperti itu Kak. Ada abang dan kakak saya yang udah duluan bergabung di menjadi mitra BPS ini, cuma di wilayah kerja Asahan. Oh gitu. Ya, sempat bercanda-canda sama mereka, yuk gabung, aku boleh nggak ikut di sana, di Asahan? Kata mereka, susah nanti transportasinya jauh, karena wilayah Asahan itu luas. Coba deh di Tanjung Balai aja gitu, karena di Tanjung Balai juga ada rekrutan untuk menjadi mitra gitu, lalu cobalah di sini gitu loh. Awalnya itu untuk Reksosek, kemudian masih saya ingat betul itu yang wawancarai waktu itu Pak Ajhari sama kakak ini. Oh, saya ingat sekali ya. Dan alhamdulillah lulus dan langsung diberi tanggung jawab besar waktu itu menjadi pengawas lapangan. Oh, langsung jadi pengawas Iya, lapangan. menjadi pengawas Ya. lapangan sampai sekarang gitu Kak. Wow, luar biasa. Iya. Berarti ini makin penasaran lagi nih, nah ini bahkan menjadi pengawas langsung ya. Iya. Dan kakak juga dari tahun 90 ya Kak ya. Iya. Awalnya dari keluarga ya kenalnya ya. Berarti emang udah keluarga besar BPS nih ceritanya ya Kak. Nah, selain berkegiatan sebagai mitra di BPS Kota Tanjung Balai, kita jadi pengen tahu nih latar belakang Kak Bibah sama Bang Umam sendiri sehari-hari apa kesibukannya, terus latar belakang pendidikannya. Boleh ya, nggak apa-apa ya diceritain Iya. mungkin dari awalnya Bang Umam dulu deh. Iya. Kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri Kak, saya itu kalau pendidikan itu dari apa ya Kak, keguruan S1 pendidikan biologi di salah satu universitas negeri di Medan, Unimed, kemudian juga S2 di Unimed, kemudian cukup lama hampir 10 tahunan di Medan mengajar, kemudian karena ada sesuatu hal maka harus balik ke Tanjung Balai, kemudian mengajar di Tanjung Balai, mengajar di sini. Sambil juga saya ada mengelola sebuah yayasan pendidikan itu. Luar biasa. Iya. Kalau Kak Bibah sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih basicnya memang berumah tangga ya. Cuma lagi karena saya punya keterampilan, saya bisa menjahit. Ya memang dari waktu masih belum menikah juga saya sudah menjahit. Jadi setelah berkeluarga saya baru mulai usaha menjahitnya. Jadi itulah usaha saya sambil jalan di BPS sebagai mitra sambil menjahit juga di rumah. Wow, luar biasa sekali mitra-mitra kita. Selain memiliki background pendidikan yang tinggi, juga mitra kita mempunyai skill yang luar biasa ya ternyata. Oke, Kak Bibah, Bang Umam, kita juga kepengen denger nih selama menjadi petugas sensus dan survei di BPS Kota Tanjung Balai, pasti ada dong pengalaman-pengalaman positifnya atau yang berkesannya buat Kak Bibah dan Bang Umam. Boleh dong diceritain mungkin dari Kak Bibah dulu lah ya sebagai mitra senior kita.
Yang positifnya ya, Iya, yang paling berkesan mungkin buat Kak paling Biba. berkesan ya. Sebenarnya ini pengalamannya lebih ke karakter kita ya, mengubah karakter rupanya ini sebagai mitra ini. Kalau saya awalnya itu pendiam, tak banyak omong, sulit bicara, Iya. apalagi di depan orang. Tapi begitu saya ikut ini, terjun ke lapangan, ikut survei, mau tak mau, jadi membiasakan diri berkomunikasi dengan orang lain, dengan responden. Terus kita juga harus menguasai banyak hal dan kita jadi saya belajar lebih banyak jadinya lagi dari setiap survei yang diikuti, belajar sampai detik ini pun setiap survei itu menambah pengetahuan bagi saya. Iya, jadi keluar soft skill-nya Kak Biba ya. Kalau Bang Umam gimana nih pengalamannya selama ini? Ya, pengalamannya banyak ya, Kak. Maksudnya ada pengalaman positif, pengalaman negatif, semua bercampur lah untuk kita yang kerja di lapangan ini, Kak. Kalau untuk pengalaman yang paling berkesan itu selama di BPS ini, itu pernah waktu itu ada kegiatan lanjutan dari Rexosek itu, Kak. Kita mendata miskin ekstrim. Terjun di lapangan, ya. Dari kegiatan lanjutannya kan ada miskin ekstrim. Kita ditugaskan ke wilayah-wilayah yang mungkin baru ya bagi kita. Cuma kita langsung menghadapi atau menjumpai bahwa keadaan kota Tanjung Balai itu masih ada miskin ekstrim yang memang dengan kondisi yang dipaparkan oleh data tersebut. Dengan kondisi rumah yang bagaimana, dengan pekerjaan yang seperti apa gitu. Memang masih banyak gitu. Itulah pengalaman yang paling menarik. Karena kita langsung terjun gitu. Nggak mendengar cerita, tidak mendengar cuma kata-kata orang, tapi kita langsung terjun ke sana gitu. Langsung melihat Iya, potret langsung melihat lapangan lapangan. ya. Nah, dari cerita Kak Biba dan Bang Umam tadi nih, apalagi tadi tersinggung Rexosek, jadi penasaran lagi nih Kak Biba, apalagi dari tahun 1990 ya Kak ya. Dan Bang Umam termasuk junior, tapi Junior. lumayan lama itu Bang, dari tahun Iya, 2022. Boleh dong disebutin sensus dan survei apa aja yang pernah Kak Biba dan Bang Umam ikutin di PPS Kota Tanjung Balai? Mungkin dari Bang Umam dulu ya Kak ya. Kalau saya itu, Kak, awalnya Rexosek, kemudian tahun 2022, kemudian juga di 2023 itu saya ikut Sakernas, Susenas, PLUMKM, kemudian pertanian, dan juga 2024 ini kembali ikut Sakernas. Wow, hampir seperti senior ya akhirnya. Karena begitu banyak survei yang diikutin. Kalau Kak Biba nih. Kalau saya ya survei, kalau sensus sudah semua sensus ikut ya, kan tiganya sensus saya, penduduk, pertanian, sama ekonomi. Terus ada juga SUPAS namanya dulu. SUPAS, survei antar 2000. sensus. Ya. 2015 kalau nggak salah Iya. SUPAS. Terus kan di antara survei pertanian juga ada SUTAS Iya. juga. Terus survei-survei yang rutin lah. Karena saya susana. Biasa nih pengalaman Kak Biba dan Bang Umam. Bahkan Bang Umam yang junior ya pengalamannya udah luar biasa. Kak Biba tentunya memborong nih ceritanya. Tapi Kak Biba dan Bang Umam ini, Sobat Data, merupakan mitra perwakilan ya. Kalau Kak Biba perwakilan dari mitra senior kita nih. Kalau Bang Umam perwakilan dari mitra junior. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang survei dan sensus apa aja. Dan juga pengalaman-pengalaman berkesan apa aja yang pernah didapetin sama Kak Biba dan Bang Umam. Kita juga pengen tahu nih, ada nggak pengalaman buruk di lapangan ataupun kendala-kendala yang pernah dihadapin sama Kak Biba dan Bang Umam selama di lapangan? Boleh dong diceritain. Kok dari Kak Biba dulu deh nih yang paling senior nih. Ya, kalau saya apa ya, paling faktor di lapangan itulah situasinya ya mungkin ya. Saya pernah waktu itu paling buruk menurut saya. Saya pernah waktu survei subsektor pertanian 2013 atau 2014 itu lupa ya. Itu di Kelurahan Sirantau. Iya. Saya udah sendirian ke sana dulu, nggak tahu Belum tahu wilayah gitu. kan, nggak tahu, udah tanya-tanya lah waktu itu kan ke cateringnya. Jadi kan pas survei sendirian, di situ kan mayoritasnya kita kan memang muslim di situ ya kan. Mereka punya itu piaraannya itu. Jadi kan begitu saya masuk situ rupanya kan pemilik rumah udah nggak ada di rumah, rupanya mereka bekerja luar kan. Saya panggil yang nyaut piaraan keluar mengelilingi sampai 5 lebih itu keliling. Saya teriak mungkin teriak anjingnya jadi saya ketakutan bukan main itu waktu teriak akhirnya ada yang keluar satu orang dari dalam rumah terselamatkan saya nggak tahu kayak Tapi mana nggak sampai digigit kan Kak? enggak tapi kan Iya, ngerinya memacu adrenalin ya. sampai ekor aja kita sudah takut apalagi ngelilingnya sampai banyak gitu kira-kira tulang. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin kendala yang dari respondennya. Kalau dari responden saya kira itu bukan kendala ya, itu tantangan. Tantangannya. Itu tantangan. Itu karena begitu kita mengikuti survei itu, kita sudah tahu apa yang bakal kita hadapi nanti di lapangan. Sudah mempersiapkan Siapkan diri lah mental. Kan kemudian ya itu tadi kita memang sikap kita lah dijaga. Bagaimana
bagaimana supaya responden mau menerima kita dengan baik. Kayak gitu aja. Oh iya, luar biasa Kak Biba. Kalau Bang Umam gimana nih? Kalau saya bisa dibilang junior ini tidak sampai mungkin pengalamannya seperti yang dialami oleh Bu Bibah ya kan Kak. Mungkin pengalaman yang lumayan agak sedikit menantang itu kondisi lingkungan yang kita survei gitu Kak. Misalkan kami kebetulan di daerah Teluk Nibung, wilayah konsen tugasnya itu masih banyak yang di pedalaman gitu kan Kak. Dia kondisi daerahnya untuk mencapai rumah responden itu banjir, hutan, ataupun dia cuma melewati satu titi aja gitu, harus meninggalkan kendaraan gitu seberang sungai, mungkin seperti itu Kak. Yang dihadapi di lapangan. Luar biasa, berarti dari lingkungannya ya, Ya. lingkungan wilayah kerjanya Kerjanya, ya. ya. Kalau dari respondennya selama ini aman-aman aja, nggak ada kendala. Untuk responden ya biasa gitu Kak, di lapangan itu ya memang akan kita hadapi berbagai jenis penerimaan responden. Ada yang mungkin ya kalau dibilang pengalaman yang paling berkesan ya ditolak, diusir, atau tidak dibukakan pintu dan lain sebagainya, itu sudah biasa gitu Kak. Sudah biasa Iya, sudah ya, biasa gitu buat Kak. mental. Iya, untuk Dari kendala-kendala tadi itu Iya. nih, kita kepengen dong, Sobat Data juga kepengen denger trik-trik dan tips dari Kak Bibah dan Bang Umam. Mungkin bisa untuk mitra-mitra BPS yang lain gitu kan. Seandainya nih di lapangan, Kak Bibah dan Bang Umam dihadapkan dengan responden yang menolak seperti tadi ya ceritanya. Responden yang menolak, responden yang tidak kooperatif. Itu gimana dong tips dan triknya dari Kak Bibah dan Bang Umam? Boleh dari Bang Umam dulu. ya kalau mengalami kondisi yang seperti itu, kita biasanya kan Kak kalau turun ke lapangan itu, kita kan tidak pernah sendiri, selalu ada tim. Kalau kita menjadi petugas lapangan, kita ada punya pengawas gitu loh dia kan, selalu kita ada timnya gitu loh dia kan. Jika mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu, pertama yang kita lakukan mungkin pendekatan individual gitu loh dia kan. Bisa kita minta bantuan dari kepala lingkungan, bisa kita diskusikan dengan pengawas kita, nanti pengawas akan mendiskusikan dengan pihak kantor atau bagaimana biar supaya responden ini mau menerima dan memberikan data yang kita peroleh gitu loh dia Kak. Tapi yang paling terpenting ya dari semua itu selalu yang ada 3 prinsip yang selalu dikatakan oleh ini dari mitra-mitra senior ya Kak ya, bahwa yang penting kita datang ke tempat responden itu ada 3, salam, sapa, dan juga senyum. Yang penting ini, mau mana duluan, senyum dulu, sapa dulu, atau salam dulu. Yang penting ini yang kita lakukan gitu loh dia Kak. S3 ya? Iya, iya Kak. Kalau Kak Bibah gimana Kak tips? Triknya ya itu tadi, kita harus punya pegangan lah istilahnya. Kita memang harus menguasai, mengetahui dan paham betul apa tujuan dari setiap survei yang kita lakukan. Karena kan kita sebelum turun lapangan kan kita dibekali dengan pelatihan. Jadi kan di situ kita udah ditanamkan betapa pentingnya setiap survei atau sensus yang kita laksanakan di lapangan itu. Jadi setiap mitra menurut saya memang harus menguasai itu agar saat di lapangan kita menemui responden yang memang belum tahu atau memang dia kepingin tahu, ya kita harus menjelaskan itu apa tujuan dari survei kita, terus kan bahwa ini tujuannya untuk kepentingan pembangunan negara kita nantinya. Oke, Kak Bibah dan Bang Umam, dari cerita-cerita kita tadi udah tersenggol lah ya beberapa survei yang pernah diikutin. Nah, sekarang kita mau bahas dari salah satu survei yang dilakukan oleh BPS berdasarkan hasil survei Sakernas bulan Agustus tahun 2023 kemarin nih, menggambarkan bahwa di masyarakat Kota Tanjung Balai yang bekerja itu mayoritasnya memiliki latar belakang pendidikan SMA, yaitu sebesar 33,83%. Tapi Kak Bibah dan Bang Umam di situ juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Tanjung Balai yang bekerja dengan latar pendidikan belum pernah sekolah atau belum pernah tamat SD lumayan besar juga, yaitu sebesar 26,75%. Nah, kita pengen dengar nih pendapat dari Kak Bibah dan Bang Umam. Pada saat di lapangan, memang benarkah fenomena yang didapati seperti itu? Apakah memang benar masyarakat kita banyak yang belum tamat SD atau belum pernah sekolah sama sekali? Mungkin boleh dimulai dari Kak Bibah. Oke, mengenai pendidikan itu biasanya kita kan bukan bukan kebanyakan dia nggak pernah sekolah ya. Karena kita kan biasanya survei kita itu kan SD ke bawah gitu kan ada kategorinya ya. Tapi memang itu di lapangan, apalagi daerah tugas saya lebih sering di daerah Datuk Bandar Timur, itu mungkin pertama memang letak geografis kita ya. Yang kedua mungkin sosial budaya. Artinya gini, letak geografis itu kan di pesisir, jadi kan
banyak juga situ masih usia sekolah sudah bekerja. Mungkin karena saking gampangnya cari uang, karena nelayannya mayoritas mereka mata pencariannya nelayan. Jadi apalagi di daerah ini Datuk Bandar Timur itu ada yang nelayan itu bisa berangkat pagi, pulangnya sore. Jadi mungkin karena pengaruh mencari uang itu gampang, terus setiap hari bisa pegang uang. Jadi keinginan sekolah itu mungkin kurang. Jadi kemauannya memang kurang, karena saya juga beberapa survei, apalagi waktu Sakernas barusan, mungkin ada di 2 blok sensus itu yang kalau tak salah saya di Semula Jadi itu saya kira ada hampir 70% yang pendidikannya SD ke bawah, sama di Sebagian besar ya, Selat Tanjung Medan. Memang itu kenyataannya, itu saya bilang tadi mungkin sosial budaya lingkungan juga, atau pengaruh keluarga, mungkin memang ketidakmampuan juga faktor ekonomi ya. Mungkin menurut saya begitu fenomenanya. Berarti memang benarlah adanya di lapangan fenomena seperti itu ya Kak Biba dan Bang Umam. Semoga ke depan masyarakat Kota Tanjung Balai lebih melek lagi ya tentang pendidikan. Oke Kak Biba, Bang Umam, kita belum beranjak nih dari hasil survei Sakernas Agustus 2023 kemarin. Dari 17 kategori lapangan usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang sering kita dengar KBLI, itu ada 2 jenis lapangan kerja utama yang menyerap tenaga kerja paling banyak di masyarakat Kota Tanjung Balai. Yaitu yang pertama itu yang paling banyaknya di kategori lapangan usaha perdagangan, yaitu sebesar 26,03%. Dan yang keduanya itu paling banyak di lapangan kerja kategori pertanian, yaitu sebesar 17,25%. Nah, kita pengen dengar lagi nih pengalaman Kak Bibah sama Bang Umam di lapangan. Apakah memang Kak Bibah dan Bang Umam mendapati fenomenanya seperti itu di lapangan? Kak Bang Umam dulu. Ya, seperti data yang dipaparkan oleh Kak Ina tadi, bahwa masyarakat Kota Tanjung Balai bisa dikatakan dapat dikategorikan ada 2 kategori tadi, kategori G dan juga kategori A. Untuk kategori G memang kami menemukan di lapangan hal seperti itu. Mungkin kita bisa tarik bahwa 5 tahun atau 3 tahun belakangan ini Tanjung Balai itu mengalami perubahan drastis ya. Mungkin menyesuaikan dengan zaman yang sudah mengenal gadget, dunia maya, juga dengan generasi-generasi Gen Z, dan juga remaja-remajanya juga sudah mulai melek dengan teknologi. Kondisi di masyarakat bahwa perdagangan ini sudah rata-rata mereka bisa jualan online seperti itu Kak, dan juga ibu-ibu rumah tangganya juga memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk jualan di depan rumah, berbagai macam jualan lah, jualan jajan, jualan bakso bakar dan lain sebagainya Kak. Itu banyak yang kami temui di masyarakat tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian juga untuk kategori yang A tadi, itu pertanian ya, kategori A-nya pertanian. Memang kita tahu bahwa letak geografis Tanjung Balai sendiri itu di pesisir, kemudian pasti kita akan berdekatan dengan laut. Tetap bahwa masyarakat itu memanfaatkan hasil laut untuk kepentingan atau untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian juga dari kasat mata yang kami lihat di lapangan gitu loh, dia kan masih banyak juga masyarakat Kota Tanjung Balai ini yang memiliki kebun gitu lah, kebun terutama itu kebun kelapa gitu lah. Iya, kebun kelapa. Masih banyak mungkin tidak mereka miliki, cuma warisan dari turun temurun gitu lah, dari dulunya tanah itu masih ada, kelapanya masih ada dan dimanfaatkan untuk sebagai untuk penghasilan sehari-harinya seperti itu Kak. Oke, Kak Bibah dan Bang Umam, di podcast Cakap-Cakap Pakai Data kali ini kita ada segmen terbaru nih, yaitu Rapid Quiz. Nanti Ina bakal bacain 3 pertanyaan buat Kak Bibah dan Bang Umam. Kak Bibah dan Bang Umam harus menjawab secara cepat benar atau salah. Oke, siap ya? Siap. Kita mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Pada tahun 2023, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Keren. Siap, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kota Tanjung Balai termasuk kategori tinggi dengan capaian IPM 75,42. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Keren. Udah 2 pertanyaan, 2 benar ya. Kita lanjut ya, ini pertanyaan terakhir nih. Awas kalau salah nih, Kak Bibah Bang Umam. Siapa ya pemenangnya ya? Tadi masih seri ya poinnya. Pertanyaan ketiga. Penduduk Kota Tanjung Balai lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk makanan dibandingkan non-makanan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar.
Tiganya tepat dan sering poinnya sama. Terima kasih ya Kak Bima dan Bang Umam. Sebelum kita tutup podcast cakap-cakap pakai data kita pengen denger dong apa sih pesan-pesan dari Kak Bibah dan Bang Umam untuk BPS Kota Tanjung Balai ke depannya ataupun untuk masyarakat Kota Tanjung Balai sebagai responden. Mungkin mulai dimulai dari Kak Bibah dulu. Ya, pesannya ya untuk BPS ya, kita kan memang karena kita yang ke lapangan ya sering. Jadi harapan kami, terutama saya pribadi ya, BPS ini maunya lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Artinya biar BPS lebih dikenal masyarakat luas, terus agar mereka tuh tahu bahwa kita itu selama ini kan di lapangan masih mendata saja, kan mereka bilang gitu kan. Jadi adalah kita biar lebih familiar ini masyarakat dengan BPS, jadi semacam gimana ya, lebih dikenal masyarakat lah pokoknya ini BPS ini. Jadi kadang-kadang mereka kalau kita ini ke lapangan nggak responnya bilang dari kantor lurah ya Bu, atau dari gitu. Kadang-kadang pun dari kita udah jelaskan dari BPS, dari dinas sosial kayak gitu, nggak berarti kan kita kayak kalah populer dari yang lain. Itu aja sih. Kalau saya. Wah, luar biasa nih Kak Bibah masukannya. Ya. Kalau Bang Umam gimana? Ya, untuk saya sendiri Kak, harapannya untuk BPS ke depannya, ya sama seperti yang Bu Bibah tadi, semoga BPS dapat mendekatkan diri dengan masyarakat, supaya masyarakat itu lebih kenal lagi. Kemudian harapannya juga agar BPS ini tetap menjadi wadah yang independen ya, tidak ditekan oleh pihak manapun, sehingga data yang dihasilkan itu memang betul kondisi atau gambaran di wilayah tersebut, hingga dapat nanti di pusatnya memperoleh kebijakan-kebijakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat bawah ya, berbagai tingkatan masyarakat bawah ini. Kemudian harapan juga untuk masyarakat, semoga mudah-mudahan dengan video ini yang bisa ditonton oleh masyarakat, bahwa masyarakat lebih aware atau lebih membuka diri untuk memberikan datanya saat petugas-petugas BPS datang, karena data-data yang diperoleh ini sangat-sangat penting gitu. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ya. Bang Umam, Kak Bibah, Ya. luar biasa sekali nih masukannya. Ya. Semoga lah ya BPS Ya. ke depan lebih go to masyarakat Ya. lagi, Ya. lebih dikenal masyarakat lagi, Ya. dan juga data-data yang dihasilkan BPS Ya. tadi merupakan data-data yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun ya. Betul. Dan data-data kita tetap data yang berkualitas ya. Berkualitas. Amin. Oke, seru sekali nih tadi Sobat Data. Kita sudah berbincang-bincang, ngobrol panjang lebar tentang pengalaman-pengalaman kedua mitra di BPS Kota Tanjung Balai. Dan tentunya ini adalah mitra-mitra yang tangguh ya di lapangan dan juga sangat berpengalaman. Semoga apa yang sudah dibagikan tadi oleh Kak Bibah dan Bang Umam bisa menjadi bekal buat kita insan statistik dan juga buat mitra-mitra BPS yang lain untuk lebih baik lagi ke depannya dalam bekerja sebagai mitra di kegiatan survei ataupun sensus BPS. Ya. Oke Sobat Data, sampai ketemu lagi di episode cakap-cakap pakai data berikutnya. Bye. Bye.